virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, selama acara berlangsung diharapkan menonaktifkan mikrofon kecuali saat sesi diskusi. Yang keempat, mengisi daftar hadirin yang akan dibagikan oleh panitia saat sesi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Arsiparis Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Abdul Syukur SEMM. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju, Bapak Hamdan Dangkang Eskom MT. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Bapak Didik Rosadi Ali SST, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta edukasi statistik sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridhonya kita dapat dipertemukan secara virtual dalam kegiatan edukasi statistik Universitas Tomakaka Mamuju dengan tema PDB per kapita versus pendapatan per kapita, apa bedanya? Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Juleha Darmawati, mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju, Prodi Ilmu Administrasi Negara, selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Adapun susunan acara edukasi statistik diantaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, yang kelima sambutan Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju, yang keenam sesi materi dan diskusi, yang ketujuh penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon dapat mengambil posisi duduk sempurna. Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Asrul Sulaiman. Kepada Saudara Asrul Sulaiman dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali kegiatan pada hari ini dengan sama-sama membaca doa. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam bagi hadirin yang beragama lain Islam, dipersilakan berdoa sesuai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang Engkau berikan, hingga kami dapat bergabung dalam kegiatan edukasi statistik yang bertema PDB per kapita versus pendapatan per kapita. Apa bedanya? Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas, serta jadikanlah niat dan ikhtiar kami ini sebagai amal ibadah dan menjadi berkah bagi kehidupan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dan tuntunlah serta curahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami, ibu bapak kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hamba yang taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Asrul Sulaiman atas doa yang telah dilantunkan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Arsiparis Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak Abdul Syukur kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Mbak MC? Iya, Pak, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju, Pak Hamdan Dangkang Eskom MP beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten saya Sulawesi Barat yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu fungsional ahli media BPS Provinsi Sulawesi Barat, narasumber edukasi statistik Pak Didi, dan yang saya hormati juga Ketua Pojok Statistik Universitas Tomakaka dan tim Pojok Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat Universitas Tomakaka. Serta yang saya sayangi dan banggakan adik-adik agen statistik dan peserta edukasi statistik yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul secara daring menghadiri webinar edukasi statistik Pojok Statistik Universitas Tomakaka Mamuju dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sebenarnya yang akan memberikan sambutan adalah Ibu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat. Namun semalam beliau menyampaikan ke saya untuk diwakilkan karena pada hari ini bertepatan juga jam 9, Ibu beliau akan dioperasi. Untuk itu pada kesempatan ini saya memohon kepada Bapak Ibu untuk ikut
mendoakan ibu beliau agar segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Hadirin yang saya banggakan, selaku konsumen pengguna data, saya mendorong kepada adik-adik mahasiswa dan para akademisi agar lebih memanfaatkan pojok statistik ini sebagai sarana untuk lebih mengenal data melalui BPS. Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya tim pojok statistik dalam menyelenggarakan pelayanan pojok statistik ini melalui pojok statistik. Banyak manfaat yang akan diterima oleh Universitas Tomakaka Mamuju. Antara lain, satu yaitu pojok statistik ini akan mempermudah konsultasi data statistik bagi sivitas akademisi Universitas Tomakaka Mamuju. Kemudian juga pengembangan leadership agen statistik sebagai pemimpin masa depan, juga keterlibatan universitas pada peningkatan literasi statistik masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, pelayanan pojok statistik terdiri dari promosi statistik, edukasi statistik virtual, dan konsultasi statistik virtual secara rutin setiap bulan. Layanan ini diberikan untuk mendekatkan statistik resmi di kalangan akademisi. Kami juga menyampaikan rasa bangga kepada adik-adik agen statistik yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi peserta dalam program pojok statistik. Kita berharap di tahun 2025 ini pelayanan pojok statistik dapat diberikan secara rutin agar dapat membantu dalam diskusi dan penyelesaian tugas adik-adik mahasiswa. Kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Pak Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju yang telah berkomitmen mendorong agen-agen statistik dan membantu tim pojok statistik untuk memberdayakan pojok statistik sehingga bermanfaat optimal bagi Universitas Tomakaka Mamuju. Kami juga mengucapkan selamat Dis Natalis ke-16 tahun Universitas Tomakaka. Semoga Universitas Tomakaka terus berkembang menjadi lembaga yang inovatif, berkualitas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa ini. Terima kasih Pak Wakil Rektor 4 sudah berkenan juga meluangkan waktu untuk memberi motivasi kepada adik-adik mahasiswa untuk dapat memaksimalkan manfaat dari pojok statistik ini. Hadirin yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2026 nanti, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini merupakan kegiatan 10 tahun sekali untuk mendata para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Melalui sensus ekonomi 2026 ini, pemerintah dan sektor lainnya akan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan juga akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis yang untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kami berharap pada sensus ekonomi ini di tahun 2026 nanti semua pihak terkait dapat bekerja sama dan bersinergi untuk mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap kegiatan edukasi statistik ini membawa manfaat dan dapat meningkatkan pemahaman seluruh peserta sesuai dengan tema yang akan dibawakan oleh Pak Didik, yaitu PDB per kapita versus pendapatan per kapita. Dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dapat meningkatkan literasi statistik di Provinsi Sulawesi Barat yang kita cintai. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak bagi semuanya, Pak Wakil Rektor yang sudah meluangkan waktunya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Syukur atas sambutan yang telah disampaikan.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju kepada Bapak Hamdan Dangkang. Kami silahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya, Misi? Iya, jelas, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik dan inayahnya, dan terkhusus adalah nikmat umur dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Salam dan salawat tentunya tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Abdul Syukur yang mewakili Ketua BPS, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, serta para jajaran, staf yang ada, yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat yang sempat hadir atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Didik selaku narasumber pada edukasi statistik pagi hari ini, dan tentunya adik-adik mahasiswa ataupun peserta edukasi statistik yang sempat hadir. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor yang segianya beliau yang harus menyampaikan sambutan ini karena pada pagi hari ini juga di jam yang sama ini bertepatan 3 kegiatan. Makanya kami berbagi tugas dan saya juga mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir kegiatan ini karena harus lagi menghadiri kegiatan di KPU Provinsi dan rangka rapat evaluasi pelaksanaan pilkada kemarin. Nah, menarik memang dari tema yang akan diangkat pada pagi hari ini, PDB, Produk Domestik Bruto versus pendapatan per kapita. Dan tentunya adik-adik mahasiswa ini sangat penting untuk mengikuti materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini karena ini sangat seperti yang disampaikan tadi Pak Syukur ya. Ini merupakan data dukung ketika adik-adik dalam menyelesaikan tugas akhir ya yang berhubungan ataupun judulnya menyangkut baik masalah pendapatan ataupun kemajuan ekonomi dalam suatu daerah, ini sangat dibutuhkan materi pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat dari data 2023 kemarin dari yang dikeluarkan oleh BPS, ya kita khususnya di Mamuju ini berada di posisi kedua ya PDB-nya ya, di angka 49.000, itu yang tertinggi di Pasangkayu kurang lebih 72.000 PDB-nya. Nah, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tidak tahu dalam hal proses pembagian data penduduk, apakah BPS punya sumber data tersendiri untuk data penduduk ini, ataukah data penduduknya ini masih mengambil dari data penduduk yang dikeluarkan oleh uh, Dikduk Capil ya di aplikasi Siakatnya. Ya. Karena untuk di 2024 di pelaporan semester 2 jumlah penduduk untuk Kabupaten Mamuju itu ada di angka 286.699. Nah, untuk pembagi dari PDB dengan pendapatan per kapita ini saya tanyakan tadi apakah BPS ini menggunakan data dari Dikdukcapil ataukah memang punya sumber data sendiri. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan data Dikdukcapil dari angka yang saya sebutkan tadi 286 itu tidak akurat karena banyak sekali data anomali yang terdapat di dalam data yang dimiliki oleh Dikdukcapil. Dan ini sangat berpengaruh sebagai bilangan pembagi dari PDB dan pendapatan per kapita. Kenapa saya katakan tidak akurat? Karena
di Dukcapil ini punya aturan yang ataupun regulasi yang membuat mereka kesulitan di dalam membersihkan data-data kependudukan yang ada di Kabupaten Mamuju. Saya kira bukan cuma di Kabupaten Mamuju, tapi ini dialami seluruh Indonesia, yang terkhusus kita di Sulawesi Barat. Di Mamuju karena kemarin pada saat saya masih aktif di eh, KPU di di pemilu 2024 kemarin itu ada kurang lebih 5.000 data anomali ya, yang ada di Kabupaten Mamuju di data pendudukannya. Masih banyak data yang tercatat di dalam si akad ini yang sudah meninggal baik 10 sampai 20 tahun yang lalu, tapi itu tidak bisa dihapus ya, karena persoalan regulasi. Kemudian belum lagi masih banyaknya data anomali yang tidak jelas keberadaannya, apakah yang bersangkutan masih ada di Mamuju ataukah sudah pindah domisili atau bahkan sudah meninggal. Karena Distrik Capil tidak akan serta-merta bisa menghapus ketika ada masyarakat itu tidak datang melaporkan ya, untuk dibuatkan akta kematian. Nah, ini akan sangat berpengaruh dari data PDB dengan data pendapatan per kapita karena pembaginya ini adalah berdasarkan jumlah penduduk. Nah, ini mungkin yang bisa ke depannya ini duduk bersama dengan Distrik Capil kalau data ataupun sumber pembagi dari BPS ini menggunakan sumber datanya itu dari Distrik Capil. Nah, ini. Karena walaupun misalkan mungkin tinggi pendapatan per kapita dari masing individu, tapi bilangan pembaginya ini yang sangat tinggi karena banyaknya data anomali atau data yang tidak akurat yang dimiliki oleh Distrik Capil. Ini sangat akan mempengaruhi angka yang akan dihasilkan ketika kita melakukan pembagian. Dan ini sudah terbukti kemarin di dua momen pemilihan yang dilakukan oleh KPU, baik pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Ya, angka partisipasi itu menurun. Kenapa? Karena bilangan pembagi dari jumlah DPT itu banyak sekali data anomali atau data yang TMS tapi masih tercatat di dalam data siakat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan terakhir saya mau memberikan apresiasi kepada BPS ya, yang selama ini telah mempertahankan kerjasama dengan universitas dalam mendirikan pojok statistik dan semoga dengan kehadiran pojok statistik yang ada di Unika ini ya, bisa menambah bahan referensi baik bagi kami selaku dosen yang tentunya sangat membutuhkan data-data dalam hal mendukung penelitian, begitu juga dengan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Demikian, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Sulawesi Barat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdan Dangkang atas sambutan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Arsiparis Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju. Tanpa mengurangi rasa hormat apabila Bapak Arsiparis Ahli Madya dan Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju memiliki kesibukan yang lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Namun apabila ingin mengikuti kegiatan ini hingga selesai, kami persilahkan. Dan sangat kami harapkan. Ya, saya izin dulu mau menuju ke KPU Provinsi. Oh ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya,
Untuk semakin memeriahkan kegiatan hari ini, ada hadiah spesial yang disiapkan oleh panitia berupa pulsa 50.000 bagi peserta non-BPS yang beruntung. Nah, untuk mendapatkan hadiah tersebut, peserta dapat membuat story Instagram yang berisikan dokumentasi mengikuti kegiatan hari ini dan berikan caption tentang hal apa saja yang didapat selama kegiatan edukasi ini. Peserta juga wajib tag akun Instagram Pojok Statistik Unika dengan username Pojok Statistik Unika. Batas pembuatan story paling lambat hari ini pukul 4 sore ya. Peserta yang beruntung akan diumumkan melalui Instagram Pojok Statistik Unika. Yuk ikuti keseluruhan rangkaian acara dan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum memasuki pada sesi paparan materi hari ini, saya yakin teman-teman penasaran terkait gambaran singkat tentang apa itu PDB. Nah, untuk itu mari kita saksikan video singkat mengenai PDB. Selamat menyaksikan. Kita sama dengan gaji per kapita? Mari kita bahas. Sebelum membahas PDB per kapita, pertama mari kita mengenal apa itu produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai tambah bruto dari seluruh produksi barang dan jasa di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu, bisa 1 tahun atau 1 triwulan. Di sisi lain, PDB juga menggambarkan penggunaan akhir berbagai barang dan jasa, apakah sebagai konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, serta ekspor dan impor. Dalam menghitung PDB, BPS menggunakan Standar System of National Account 2008 yang diterbitkan oleh United Nations, World Bank, IMF, OECD, dan European. Penghitungan PDB kalkulasi sederhana. Bayangkan, segelas kopi dibeli dari kafe seharga 20.000. Karena bahan baku segelas kopi adalah biji kopi, maka biji kopi disebut sebagai biaya antara. Kafe untuk segelas kopi ini katakanlah harus membeli biji kopi seharga 5.000. Jadi nilai tambah bruto atau NTB segelas kopi tadi adalah 20.000 dikurangi biaya antara sebesar 5.000. Hasilnya sama dengan 15.000. 15.000 inilah yang disebut nilai tambah bruto. Sesuai namanya, nilai tambah bruto dalam 15.000 segelas kopi tadi masih terdapat komponen lainnya. Di antaranya keuntungan usaha, gaji upah pegawai, pajak lainnya atas produksi, dan biaya penyusutan. Ini baru contoh satu produk. Sedangkan PDB itu merupakan total nilai tambah bruto dari semua produk barang dan jasa dalam selang waktu tertentu di seluruh Indonesia. Mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. PDB atas dasar harga berlaku tahun 2024 Indonesia sebesar Rp22.138,96 triliun. Jika nilai PDB ini dibagi dengan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 281,6 juta jiwa, yang di dalamnya ada saya, kamu, kita semua, termasuk para bayi dan lansia, maka didapatkan PDB per kapita per tahun sebesar 78,6 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah nilai ini sama dengan gaji rata-rata penduduk per tahun? Jawabannya, tidak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, nilai tambah bruto di dalam PDB tidak hanya komponen gaji atau upah, tetapi juga ada keuntungan usaha, pajak lain atas produksi, dan biaya penyusutan. Nilai tambah bruto dihitung dari seluruh sektor ekonomi di Indonesia, bukan hanya pada lingkup rumah tangga. Jadi, PDB mengukur nilai tambah bruto dari total aktivitas perekonomian suatu negara. Sedangkan PDB per kapita untuk melihat perbandingan perekonomian antar negara dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Menurut System of National Account 2008, penghitungan PDB per kapita diperlukan untuk mengetahui perubahan nilai PDB dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk suatu negara. Bisa saja negara yang nilai PDB-nya meningkat namun pertumbuhan penduduknya lebih cepat, maka PDB per kapitanya justru menurun. Atau sebaliknya, negara yang PDB-nya hanya sedikit meningkat tetapi pertumbuhan penduduknya melambat, maka PDB per kapitanya justru meningkat. Sederhananya,
Kafe yang keuntungannya 100 juta dengan 10 orang karyawan tentu berbeda dong dengan kafe yang nilai keuntungannya sama tapi pegawainya hanya 5 orang. Sekian penjelasan tentang PDB. Sudah lebih paham kan kalau PDB per kapita itu berbeda ya dengan gaji rata-rata penduduk? Share dan sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia video singkat PDB. Jadi, sudah ada sedikit gambaran ya. Nah, sebelum memasuki sesi paparan kami, ingatkan nantinya Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengisi daftar hadir. Memasuki ke acara inti, marilah kita dengarkan penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita yang pada kesempatan ini adalah Ibu Wahyuni. Beliau adalah statistisi ahli pertama di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Ibu Wahyuni, saya persilahkan untuk mengambil alih. Tes, apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, yang kali ini diwakili oleh Arsiparis Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Abdul Syukur SEMM, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Tamakaka Mamuju, Bapak Hamdan Damkang Eskom NT. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Sulawesi Barat yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Fungsional Ahli Madya Sulawesi Barat, dan yang kami hormati juga narasumber kita kali ini serta para peserta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Wahyuni selaku moderator yang akan memandu sesi materi edukatif kali ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta hadirin sekalian. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa kepada kita semua yang sedang berpuasa. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengawali acara edukatif ini, saya ingin berpantun dulu nih. Jadi mohon bantu cakapnya, teman-teman. Buah pisang, buah sirsak. Cakep. Buah apel, buah semangka. Artinya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan penuh berkah. Kini kita memasuki sesi inti edukasi kita. Namun sebelum itu, saya ingin membacakan terlebih dahulu profil singkat tentang pemateri kita yang kece ini. Izin share screen dulu. Udah muncul belum? Belum ya? Belum. Oke ya. Udah muncul? Sudah. Perkenalkan narasumber kita kali ini, Didik Rosadi Ali. Beliau baru saja lulus menyelesaikan studi S2-nya di Universitas of Copenhagen, Denmark. Dan sebelumnya beliau merupakan lulusan D4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kemudian pertama kali penempatan setelah lulus STIS, beliau ini penempatan di BPS Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian pindah lagi ke Mamasa dan pindah lagi ke Provinsi Sulawesi Barat, pindah lagi ke Mamuju setelah lulus dari S2-nya, kembali ke BPS Kabupaten Mamuju dan dipindah tugaskan ke BPS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 kemarin akhir ya, dan sampai sekarang. Kak Didik ini
merupakan statistisi ahli muda di BPS Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam tim neraca wilayah dan analisis analisis statistik. Kemudian adapun karir lainnya di luar BPS yaitu sebagai data analis di Kedutaan Besar RI Denmark dan juga di Energi Modeling dan Policy Planning ASEAN. Jadi selain sambil kuliah, beliau juga bekerja sebagai data analis di Denmark. Terus itulah profil singkat tentang pemateri kita hari ini. Kemudian ada pun materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kali ini berjudul PDB per kapita versus pendapatan per kapita. Apa bedanya? Nah, topik ini tuh sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah BPS melaporkan PDB per kapita Indonesia tahun 2024 pada bulan Februari kemarin. Jadi PDB per kapita Indonesia tahun 2024 yang dilaporkan BPS itu mencapai 78,62 juta. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, di mana peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, perbincangan di media sosial menunjukkan bahwa masih ada kesalahpahaman mengenai definisi apa itu tentang PDB per kapita. Beberapa pengguna malah mengira bahwa PDB per kapita yang dirilis oleh BPS ini sama dengan pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu di Indonesia, atau yang biasa kita sebut sebagai gaji ya. Padahal PDB per kapita ini adalah indikator yang menggambarkan nilai produksi rata-rata per orang, bukan pendapatan yang diterima secara langsung oleh individu. Jadi itu definisi yang saya dapatkan dari googling tadi ya. Mohon koreksinya Kak Debbie kalau salah. Kemudian perlunya pemahaman yang tepat mengenai indikator ekonomi ini agar kita semua dapat menilai kondisi ekonomi dengan lebih tepat. Nah, edukasi kali ini akan memberikan pemahaman kepada kita mengenai bedanya PDB per kapita dan pendapatan per kapita. Jadi silakan teman-teman adik-adik simak dengan baik-baik materinya dan siapkan juga pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya. Karena nanti akan ada sesi diskusi setelah penyampaian materi. Baiklah, langsung saja kita sambut ke materi kita. Beli itik, beli ikan kepada Kak Didik, kami persilakan. Terima kasih Ibu MC. Selamat Ibu MC dan Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang kali ini diwakili oleh Pak Abdul Syukur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Sulawesi Barat, kemudian Bapak Ibu statistisi ahli media se-Provinsi Sulawesi Barat, kemudian rekan-rekan hadirin serta teman-teman mahasiswa yang sama berbahagia yang kali ini berkesempatan untuk hadir dalam acara edukastik dengan judul PDB per kapita versus pendapatan per kapita, apa bedanya? Sebenarnya materi saya sudah selesai tuh dengan ditampilkannya video tadi. Jadi apa yang bakal saya bahas sebenarnya akan mengulang apa yang ditampilkan dari video tadi. Cuman kemungkinan besar nanti kita akan tambah-tambah sedikit diskusi di dalamnya sehingga saya harapkan dengan diulangnya materi yang sudah disampaikan ini lebih membuat rekan-rekan hadirin semuanya lebih paham tentang perbedaan antara PDB per kapita dan pendapatan per kapita. Saya share screen. Sebentar.
Kelihatan nggak? Ya, kita mulai. PDB per kapita versus pendapatan per kapita, apa bedanya? Em, jadi, akhir-akhir ini setelah BPS tanggal 5 Februari kemarin merilis angka PDB, pendapatan domestik bruto tahun 2024 se-Indonesia, itu em, masyarakat bertanya-tanya tuh, yang dipelopori oleh masyarakat dunia maya atau netizen, yang sering kita sebut netizen, tapi dimulai oleh media menarasikan bahwa pendapatan itu sama dengan gaji. Padahal dalam konsep PDB sebenarnya keduanya itu sangat berbeda. Bedanya di mana? Nanti kita jawab setelah melihat rangkaian-rangkaian slide yang kita tampilkan. Sumber keresahannya sebenarnya adalah media lokal maupun media yang berbasis nasional itu mengganti kata PDB per kapita itu dengan langsung mencatut istilah gaji masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita lihat hasil rilis kemarin, PDB per kapita itu 78,6 juta, sekitar segitu. Kemudian teman-teman dari media lokal maupun media nasional menarasikan bahwa itu adalah rata-rata gaji masyarakat Indonesia. Di gambar berikut bukan sumber keresahannya ya, itu kepala BPS buat pengetahuan teman-teman. Jadi kepala BPS RI itu baru dilantik, namanya Ibu Amalia Dininggar. Nah, ini orangnya. Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke media, karena kan pengetahuan setiap orang mengenai angka PDB atau konsep PDB itu tidak sama. Mungkin yang mendalami PDB atau tahu bahwa PDB itu apa hanya segelintir orang, mungkin saja hanya bagian dari BPS atau beririsan dengan kegiatan BPS. Nah, karena itu sama-sama hari ini kita mau tahu sebenarnya PDB itu apa, kemudian pendapatan itu apa, terus apa bedanya, biar semuanya tidak hanya orang-orang BPS atau beririsan kegiatannya dengan BPS saja yang tahu bahwa gaji itu beda dengan PDB, atau PDB itu tidak sama dengan gaji yang diterima oleh pekerja ataupun karyawan. Nah, saya mulai dengan definisi umum dari PDB. Karena kalau saya ambil definisi yang lebih teknis dari buku SNA yang disebutkan di video tadi, sepertinya akan lebih rumit untuk memahami. Jadi menurut Bapak Tim Cullen ini dari IMF, PDB per kapita itu adalah menggambarkan rata-rata dari economic output ekonomi, bukan menggambarkan distribusi pendapatan. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah PDB dan PDRB. Jadi kalau secara nasional, PDB itu angka PDB dan PDRB itu sebenarnya hanya dibedakan basisnya antara nasional maupun daerah. Kalau di nasional kita sebutnya produk domestik bruto. Nasional itu maksudnya apa? Nasional itu maksudnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk di daerah namanya produk domestik regional bruto. Di daerah itu dibatasi oleh wilayah administratif, mulai dari batasan kabupaten, kemudian provinsi. Adapun wilayah kecamatan, desa, dan wilayah-wilayah administratif kecil di bawahnya itu belum melakukan penghitungan PDRB secara resmi di bawah petunjuk atau di bawah konsepsi dan definisi operasional yang dipunyai oleh BPS. Jika ada daerah kecamatan, desa, dusun, dan wilayah administratif di bawahnya yang menghitung PDRB-nya masing-masing, itu berarti adalah inovasi dari masing-masing daerah administratif. Kemudian yang perlu saya tekankan adalah PDRB itu betul-betul kita hitung, tidak disulap langsung jadi, karena narasi yang selalu kita dengar di media, kemudian di masyarakat, PDRB itu katanya angkanya dari langit. Ini tuh frasa yang sudah
paling bosan saya dengar nih. PDRB itu angkanya dari langit, PDRB itu angkanya dari langit. Tidak, PDRB itu angkanya kita kumpulkan, kemudian dihitung dengan metodologi statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dari situlah kita bisa mendasarkan rilis-rilis angka, utamanya yang paling kita kenal adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian PDB itu dihitung, PDB atau PDRB itu dihitung melalui 3 pendekatan. Kalau berdasarkan buku yang ada di video tadi itu, buku SNA 2008, merupakan buku sakti untuk penghitungan PDRB, ada 3 metode penghitungan PDB. Yang pertama, metode nilai tambah, atau pendekatannya melalui nilai tambah atau produksi. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan pengeluaran atau konsumsi. Yang ketiga, yang saya beri tanda warna merah ini adalah pendekatan pendapatan. Nah, yang perlu diingat bahwa meskipun ada 3 cara metode penghitungan PDB atau PDRB ini, ketiga nilai-nilai dari ketiga pendekatan ini haruslah sama. Nah, di sini saya beri ilustrasi sedikit mengenai pendekatan menghitung PDB melalui pendekatan nilai tambah atau produksi. Jadi, kita mau lihat step by step nih, bagaimana cara menghitung PDB itu secara sederhana lewat 3 pendekatan. Saya mulai dari pendekatan nilai tambah atau produksi. Nah, kalau melalui pendekatan nilai tambah atau produksi, dihitung dari nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto itu apa? Nanti bakalan kita bisa lebih paham melalui contoh ilustrasi. Tapi secara teknis, nilai tambah bruto itu diperoleh dari, kalau di PDB yang dihitung oleh BPS itu ada 17 sektor besar yang ada di dalam perekonomian. Mulai dari pertanian, pertambangan penggalian, industri pengolahan, kemudian pengadaan listrik dan gas, terus yang kelima ada pengadaan air, dan selanjutnya hingga ke sektor yang terakhir itu jasa lainnya. Nah, ke-17 sektor ini sudah mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada di perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu atau hadirin sekalian menyebutkan data apa atau sektor apa, semuanya sebenarnya dihitung oleh PDB ataupun PDRB. Nah, dari ke-17 ini nanti akan diperoleh NTB-nya tuh. NTB sektor 1, kemudian NTB sektor 2, ditambah NTB sektor 3, ditambah NTB sektor 4, ditambah NTB sektor lainnya sampai NTB sektor 17. Itulah yang dinamakan sebagai PDB. Nah, lebih gampangnya kita lihat ilustrasinya berikut. Kalau di Mamuju sekarang itu lagi musim durian sejak bulan November kemarin. Saya ambil contoh Bapak Aco. Bapak Aco lagi jual durian seharga 25.000 per buah di Jalan Arteri. Nah, tahun 2025 ini total produksi durian Pak Aco itu adalah sebanyak 1.000 buah. Tapi sebelum panen, Bapak Aco beli pupuk untuk menyuburkan duriannya, nilainya 5 juta. Kemudian biaya membersihkan kebun 750.000 dan biaya jasa panjat saat memanen 2 juta. Sehingga kalau kita hitung nilai jual durian Bapak Aco itu adalah sebesar 25.000 dikali 1.000 buah sama dengan 25 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan Bapak Aco itu adalah 5 juta biaya pupuk, ditambah 750.000 biaya membersihkan kebun, ditambah 2 juta biaya untuk jasa panjat, itu totalnya adalah 7.750.000. Nah, NTB itu dihitung dari mana? NTB-nya itu adalah nilai jual durian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual durian itu. Dalam hal ini adalah 25 juta dikurang 7.750.000, hasilnya adalah 17.750.000. Ini kurang nolnya 1 ya. Perlu diingat bahwa ini baru komoditas durian, belum komoditas lain pada sektor pertanian. Sementara sektor pertanian di masing-masing daerah
atau sulbar khususnya itu tidak hanya komoditasnya, produksi komoditasnya itu tidak hanya durian, ada beras di dalamnya, sorry, bukan beras, padi di dalamnya, kemudian mangga, rambutan, dan musim yang bakalan kita sambut ini musim langsat sebentar lagi, itu juga termasuk di dalam komoditas dari sektor pertanian. Lalu juga belum mencakup komoditas-komoditas pada sektor lain, contohnya komoditas pada sektor pertambangan dan penggalian. Jadi bayangkan seberapa banyak data yang dihitung untuk pada akhirnya menghasilkan produk yang namanya produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto. Nah, ini lewat pendekatan nilai tambah. Kalau pendekatan pengeluaran bagaimana? Kalau pendekatan pengeluaran kita tinjauannya itu kacamatanya kita khususkan pada sektor institusi. Sektor institusi itu adalah pelaku-pelaku ekonomi yang ditinjau pengeluarannya. Dalam hal ini adalah mulai dari rumah tangga, lembaga non-profit, termasuk di dalamnya adalah partai-partai, kemudian pemerintah, lalu dalam komponen pengeluaran juga ada namanya investasi atau pembentukan modal, kemudian perubahan stok, hingga ke ekspor impor. Kalau kita lihat komponen di nomor 4 sampai nomor 6 itu mungkin istilahnya masih cukup asing, tapi insya Allah kalau ada kesempatan berikut kita buat dia tidak asing. Cara menghitung PDB lewat pendekatan pengeluaran itu kita ilustrasikan seperti ini. Kalau ada rumah tangga Bapak Kosi selama satu periode itu, pengeluarannya adalah 15 juta rupiah. Maka total konsumsi atau total pengeluaran rumah tangga yang ada di daerahnya Bapak Kosi, dalam hal ini saya sebutkan di Sulawesi Barat, adalah total konsumsi rumah tangga Bapak Kosi ditambah konsumsi Ruta B, ditambah konsumsi rumah tangga hingga rumah tangga ke N, itulah total konsumsi rumah tangga yang nomor 1. Lalu kalau pemerintah bagaimana? Kalau pemerintah total konsumsinya adalah konsumsi dinas yang namanya dinas WFA, lalu konsumsi dinas B, ditambah dinas-dinas yang lain hingga ke dinas N, artinya mencakup seluruh dinas-dinas ataupun lembaga pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat misalkan, maka itulah yang disebut sebagai konsumsi pemerintah yang nomor 3. Lalu lembaga non-profit yang kayak apa? Nah, tadi sudah saya contohkan, misalkan contohnya partai, kemudian lembaga non-profit juga termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga profesi, lalu lembaga-lembaga yang sifatnya tujuan pendiriannya adalah tidak untuk mendapatkan untung. Nah, perlu diingat, contoh ilustrasi ini baru berasal dari konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Belum sektor institusi lain, belum kita menghitung seberapa banyak yang menjadi pembentukan modal, berapa banyak perubahan stok, dan nilai ekspor impor yang ada di dalam suatu daerah pada suatu kurun waktu. Nah, yang ini, melalui pendekatan ketiga, bagaimana sih PDB itu dihitung melalui pendekatan pendapatan? Ternyata kalau dari pendekatan pendapatan, PDB itu dihitung dari mulai dari pendapatan atau gaji atau balas jasa faktor-faktor produksi. Dalam hal ini yang paling gampang faktor produksinya kita lihat adalah tenaga kerja, kemudian juga ditambahkan dengan surplus usaha, ditambahkan lagi dengan pendapatan kepemilikan, ditambah dengan pajak atas produksi, lalu dikurangi subsidi. Nah, ingat ya, kalau PDB itu dari pendekatan pendapatan, komponen di dalamnya itu adalah ada pendapatan atau gaji. Jadi, dalam PDB pendekatan pendapatan itu, salah satu bagiannya adalah gaji. Ditambahkan dengan komponen-komponen lain. Namun, perlu saya garis bawahi bahwa hingga saat ini belum dilakukan penghitungan dengan metode ini oleh BPS. Karena mengumpulkan data pendapatan atau gaji atau balas jasa itu sangat sulit. Saya kasih contoh, kalau misalkan Bapak Ibu saya coba tanya gajinya bulan ini, mau jawab enggak? Biasanya tendensinya mau jawab, tapi akan seolah-olah dibuat lebih rendah.
Saya misalkan ditanya gaji saya 6 miliar misalkan, saya bilang saja cuma 2 miliar. Padahal sebenarnya gajinya 10 miliar misalkan. Tendensinya seperti itu, dan itu sudah melalui research. Jadi sudah melalui beberapa penelitian bahwa tendensinya secara psikologikal itu defaultnya orang itu akan berusaha menutupi seberapa besar pendapatan yang diterima setiap bulannya atau setiap satu periode. Tapi lewat pendekatan pendapatan tadi itu kayak gitu. Tapi kita balik dulu ke slide 5. Nah, slide 5 itu apa? Di sini nih. Tapi karena ketiga metode penghitungan itu nilai PDRB atau PDB-nya harus sama, maka baik melalui pendekatan nilai tambah, melalui pendekatan pengeluaran, maupun pendekatan pendapatan, harusnya nilai PDB itu sama gitu. Sementara lewat pendekatan pendapatan itu di dalamnya adalah salah satu komponennya adalah gaji, balas jasa faktor produksi, atau selama ini yang disebut masyarakat adalah pendapatannya. Nah, kalau dari penjelasan itu berarti kita ilustrasikan bahwa kalau berdasarkan pendekatan pendapatan itu, kalau coklat bar ini kita anggap sebagai seluruh perekonomian yang ada di Indonesia, atau saya sempitkan cakupannya ke perekonomian Sulawesi Barat, maka satu kotak bar coklat ini adalah upah atau gaji atau balas jasa. Itu hanya bagian dari PDRB. Jadi upah, gaji atau balas jasa itu hanya bagian kecil dari coklat keseluruhan perekonomian Sulawesi Barat ini melalui pendekatan pendapatan. Sehingga kalau kita ikuti alurnya, sudah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa PDB itu tidak sama dengan gaji. Karena kalau mau kita tegaskan lagi, tanda tidak sama dengan ini bakal kita ganti nih. PDB itu lebih besar dari gaji. Nah, kemudian kalau angka-angka ini secara matematis kita berikan pembagi yang sama, PDB dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian gaji juga dibagi dengan jumlah penduduk, maka nilai tanda tidak sama dengannya ini tetap ada tuh. Karena dia dibagi dengan jumlah yang sama. Nah, formula PDB per jumlah penduduk ini, kemudian gaji per jumlah penduduk inilah yang disebut sebagai PDB per kapita, kemudian gaji per jumlah penduduk inilah yang disebut orang-orang sebagai pendapatan per kapita atau gaji per kapita. Nah, saya mau kembali ke pertanyaannya Pak Wakil Rektor 4 tadi. Data penduduk yang digunakan BPS itu data yang mana sebenarnya? Nah, balik lagi. Dalam menghitung PDB itu sumbernya, definisi operasionalnya itu sudah disebutkan sama buku sakti yang saya sebutkan tadi. Juga sudah ditampilkan dalam video di awal acara tadi. Nah, dalam buku itu disebutkan bahwa jumlah penduduk yang harus digunakan bukan berdasar dari dinas mana-mana, tapi harus ditentukan oleh definisi bahwa jumlah penduduk itu adalah total keseluruhan penduduk yang bermukim di suatu wilayah administratif, dalam hal ini Sulawesi Barat, baik yang sudah tinggal selama 1 tahun maupun berniat akan tinggal selama 1 tahun. Itu definisi umumnya. Jadi hubungannya dengan penduduk, data penduduk dari Disdukcapil tadi, sebenarnya kalau kita bandingkan, angkanya bakalan beda banyak tuh, karena angka di Disdukcapil tadi, seperti yang disebutkan sama Bapak Wakil Rektor tadi, masih mencakup angka-angka orang-orang yang penduduk yang sudah meninggal dunia, tapi belum dikeluarkan dari database. Karena ada mekanisme dari Disdukcapil itu yang hingga saat ini di aplikasi itu belum bisa diakomodir untuk langsung dihapus ketika orang-orang tersebut sudah meninggal dunia. Sementara kalau pendekatan penduduk yang dipakai dalam formula penghitungan ini adalah jumlah penduduk aktual yang bermukim di suatu wilayah administrasi. Jadi meskipun KTP, misalkan ada KTP si A, misalkan KTP-nya Sulawesi Barat, tapi karena sudah bermukim di Kalimantan Timur untuk bekerja sebagai pegawai tambang selama 1 tahun lamanya,
maka dalam konsep BPS itu tidak dihitung sebagai penduduk Sulawesi Barat, tapi dalam konsep Desduk Capil masih terhitung sebagai penduduk Sulawesi Barat. Itu sekalian menjawab pertanyaan Bapak Wakil Rektor tadi. Lalu karena kita sudah tahu bedanya antara PDB dan pendapatan rata-rata, dalam hal ini gaji rata-rata, maka kita mau bahas tentang bagaimana sebenarnya konsep rata-rata itu. Nah, di sini saya coba menyampaikan bahwa kita perlu berhati-hati dalam memahami nilai rata-rata, utamanya kalau kumpulan data itu rentangnya cukup jauh. Saya berikan ilustrasi gampang di sini. Ada provinsi A dan provinsi B dengan karakteristik penghasilan atau pendapatan atau gaji masyarakatnya itu berbeda. Yang provinsi A ada 7 orang penghasilannya 10. Mata uangnya adalah bintang, jadi di sini ada 7 orang penghasilan 10 bintang, kemudian 4 orang penghasilan 15 bintang, dan seterusnya. Kemudian provinsi B ada 7 orang penghasilan 26 bintang, 4 orang penghasilan 27 bintang, dan seterusnya. Kalau kita totalkan, penghasilannya adalah 420. Kemudian rata-ratanya juga 28. Tapi kalau kita lihat distribusinya, di provinsi A ada 2 orang yang penghasilannya hingga 120 bintang. Sementara di provinsi B rentangnya cukup dekat, 26, 27, 30, dan 35. Nah, dari sini kalau misalkan kita analisis, kita tetapkan misalkan garis kemiskinan di provinsi garis kemiskinan itu adalah ketika pendapatannya 10 ke bawah, maka di provinsi A itu punya 7 orang miskin, sementara di provinsi B tidak punya orang miskin sama sekali. Nah, diskusi-diskusi inilah yang berkembang di media-media sosial, kemudian di dunia nyata melalui bacaan-bacaan di media sosial itu, bahwa orang-orang menganggap standar hidup atau gaji kemudian membandingkan dengan upah minimum provinsi yang ada di Jakarta dibandingkan dengan wilayah-wilayah kecil lainnya. Saya ambil contoh di Sulbar, makanya orang-orang merasa bahwa mau makan berapa, mau makan apa sebesar itu di Jakarta. Ya pasti sangat beda karena karakteristik perekonomian di Jakarta misalkan atau di kota-kota besar lainnya sangat berbeda dengan karakteristik perekonomian di wilayah Mamuju atau wilayah kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Contohnya misalkan kalau kita yang paling gampang kita lihat itu adalah tarif kos-kosan. Kos-kosan di Jakarta itu sudah tidak ada yang di bawah 3 juta, di atas 3 juta. Sementara di Mamuju masih bisa kita dapat kos-kosan sebulannya itu 750.000. Nah, itu contoh paling kecil. Sehingga kalau kita runut ikuti ilustrasi sebelumnya, kalau kita aplikasikan ke konsep PDB atau PDRB per kapita, kalau PDB per kapita itu adalah total PDB dibagi jumlah penduduk, maka dengan ilustrasi yang sama, kalau ini maksudnya PDB provinsi A, berarti PDRB, bukan negara ya, mohon maaf. 7 orang di provinsi betul, PDB negara A dan PDB negara B. Jika ada 7 provinsi dengan PDRB 10 bintang dan seterusnya hingga 2 provinsi dengan PDRB 120 bintang, maka total penghasilan atau total PDB-nya dalam negara A itu adalah 420. Kemudian rata-rata PDB-nya adalah tetap 28. Tapi kalau kita tetapkan batas tadi, ini terjadi karena rentang nilai PDB masing-masing negara itu cukup berbeda signifikan. Di negara A ada yang nilai PDB-nya 120 bintang, kemudian di provinsi lain di negara yang sama itu ada juga lebih banyak bahkan provinsi yang PDRB-nya hanya 10 bintang. Nah, saya bawa ini, saya jembatani ilustrasi ini ke komen-komen yang ada di akun-akun yang menyebabkan keresahan seperti di slide saya di awal-awal itu. Beberapa komennya itu seperti ini nih.
sebenarnya BPS itu survei kemana sih? Ini semua kok ngaco banget. Pantesan semua kebijakan pemerintah salah langkah. Semua karena dasarnya dari BPS juga ngaco. Kita tidak bisa menyalahkan semua komen-komen ini secara langsung karena pada dasarnya tidak semua orang, kembali lagi tidak semua orang memahami bahwa gaji dan PDB itu sebenarnya gaji rata-rata dan PDB rata-rata itu sebenarnya adalah dua angka yang berbeda. Karena digeneralisir bahwa PDB dan gaji itu adalah angka yang sama, maka komen-komennya nyelekit semua kayak begini. Cuman nggak usah terlalu baper. Kalau dari sisi saya sebagai orang BPS, nggak usah terlalu baper. Cukup kita jelaskan dengan runut sehingga orang-orang yang komen dengan nada-nada ataupun kata-kata seperti ini tuh bisa paham. Di sisi lain, saya juga sebenarnya senang ketika media-media itu membuat narasi yang sebenarnya cukup berbeda dari angka atau yang seharusnya publikasi ataupun nilai yang seharusnya itu artinya apa. Karena dengan begitu sebenarnya produk-produk statistik yang disampaikan oleh BPS atau produk BPS itu lebih bakal terpublish lebih besar jangkauannya. Adapun tugasnya kami di BPS itu adalah meluruskan atau memperbaiki pemahaman dari nilai-nilai yang dimengerti tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu. Untungnya, oh ya, terima kasih bantuannya. Untungnya ada beberapa orang yang masih bisa dikatakan paham bahwa gaji rata-rata itu beda dengan PDRB. Nah, saya mau kembali ke konsep rata-rata. Jadi, karena kita menganggap bahwa banyak orang yang belum paham dengan arti PDRB dan bedanya dengan gaji rata-rata itu, kita tidak boleh langsung menganggap bahwa semua orang itu punya pemahaman yang sama. Makanya saya bilang untungnya masih ada orang-orang yang paham bahwa nilai itu berbeda. Kembali lagi ke konsep rata-rata. Jadi ketika banyak orang yang mengatakan hal itu sama, tapi ada orang lain yang mengatakan itu berbeda, sebenarnya dari situ sudah melegakan bahwa ternyata masih ada loh orang-orang yang memahami bahwa PDB per kapita itu berbeda dengan pendapatan atau gaji per kapita. Nah, secara garis besar dari sekian slide yang materi yang saya bawakan hari ini, sebenarnya hal-hal yang membuat opini ataupun pemahaman dari masyarakat itu berbeda mengenai apa itu PDB per kapita dan gaji per kapita itu didasari oleh pemahaman PDB. Jadi cakupan PDB itu tidak hanya dari penghasilan atau balas jasa, dari sisi pendapatan itu tidak hanya dari gaji, penghasilan atau balas jasa saja, tetapi ada komponen lain yang membentuk PDB dari sisi pendapatan. Kemudian misleading konsep rata-rata, misleading itu kesalahan paham tentang konsep rata-rata. Kita tidak bisa menyamakan standar kesejahteraan, utamanya gaji atau penghasilan itu melalui nilai rata-rata di daerah yang satu dengan daerah yang lain karena karakteristik perekonomian tiap daerah berbeda sebagaimana contoh kos-kosan yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya pengertian PDB rata-rata dan bedanya dengan gaji rata-rata dan bagaimana itu dipahami di masyarakat sebenarnya didasari oleh dua faktor besar ini. Pemahaman akan PDB, kemudian bagaimana memahami nilai rata-rata itu yang belum semuanya orang-orang itu paham. Nah, kita kembali ke komen-komen yang saya highlight warna hijau di sini. Di sini menarik, ada komen dari Mohan Padmanegara. Katanya kalau PDB per kapita itu jadi nilainya 78,6 juta itu karena dipengaruhi oleh
pendapatan orang-orang yang nilainya itu top 1%. Artinya mereka punya pendapatan 1% yang paling tinggi di Indonesia. Kemudian dilindungi oleh top 5% atau 5% dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Lalu sisanya adalah pendapatan orang-orang di kelas menengah dan kelas bawah. Jadi kalau misalkan katanya angka orang-orang 1% dengan pendapatan terbesar dan 5% orang dengan pendapatan terbesar yang ada di Indonesia itu dihilangkan, maka rata-rata PDB di Indonesia itu akan lebih turun nilainya. Itu betul. Itulah bagaimana caranya memahami konsep rata-rata. Lalu komen-komen lain yang serupa. Nah, ada juga sebenarnya masukan bagaimana kalau teman-teman semuanya tidak menggunakan rata-rata aritmatik atau angka langsung dibagi dengan jumlah penduduk. Bagaimana kalau kita urutkan datanya, kemudian seberapa banyak data itu kita ambil nilai tengahnya, yang kalau istilah statistiknya itu disebut sebagai median. Jadi kita urutkan penghasilan atau dalam hal ini PDB dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kemudian nilai tengahnya provinsi mana, maka itu dianggap sebagai rata-rata PDB yang ada di Indonesia. Ingat, rata-rata PDB ya, rata-rata PDRB, bukan rata-rata gaji. Karena PDB lebih besar dari gaji. Saya harap dengan penjelasan dari saya hari ini, kita semuanya semakin paham bahwa sebenarnya PDB itu tidak sama dengan gaji, bahkan kalau kita pertegas lebih jauh lagi, PDB atau PDRB itu cakupannya lebih besar nilainya dibanding dengan gaji, pendapatan, atau balas jasa. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jadi teman-teman adik-adik ternyata itulah definisi dari PDB per kapita dan pendapatan per kapita. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Didi atas materinya yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan tersebut dapat menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Jika teman-teman adik-adik ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu atau bisa juga disampaikan pada kolom chat Zoom ini, atau bisa juga mengisi link Q&A yang sudah disediakan. Dipersilakan jika ada yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin sambil nunggu, saya boleh bertanya ke Didi nggak? Boleh. Kembali lagi ke slide tadi yang gaji PDB itu tidak sama dengan gaji. Sini. Nah ya, nah ini untuk menjawab judul yang apa yang sudah kita kasih tadi, yang dibahas tadi, bahwa kalau PDB per kapita versus pendapatan per kapita. Apakah kalau pendapatan per kapita itu bisa juga PDB per kapita itu bisa disebut juga sebagai pendapatan per kapita. Namun mungkin definisi dari pendapatan per kapita itu tidak sama dengan gaji ya, gitu. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi sebenarnya pendapatan yang dimaksud dalam materi hari ini itu, sebagaimana cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, adalah sebagaimana disclaimer di awal tadi, bahwa masyarakat itu menganggap bahwa pendapatan itu sama dengan gaji. Padahal dalam konsep PDB keduanya itu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau kita mau bahas ini ke hal-hal yang lebih teknis lagi, pendapatan di PDB dalam penghitungan PDB itu tidak hanya mencakup pendapatan
sebagaimana bagaimana menghitung PDB itu dari pendekatan pendapatan. Pendapatan yang di sini yang dimaksudkan adalah mulai dari di dalamnya ada gaji atau balas jasa faktor-faktor produksi, kemudian pendapatan itu juga ditambahkan lagi dengan surplus usaha dari dunia usaha, lalu juga ditambahkan lagi pendapatan kepemilikan atas aset-aset yang produktif, kemudian ditambahkan lagi dengan pajak atas produksi untuk dunia usaha kembali, lalu dikurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Lalu kita bawa lagi tinjauannya lebih besar, kalau dalam satu negara juga ketika pendapatan dari orang-orang yang bekerja di luar negeri, contohnya di Malaysia, mengirimkan uang masuk ke dalam negara, dalam hal ini remittance, itu juga dianggap sebagai pendapatan suatu negara. Tapi yang saya mau luruskan di sini adalah kita tidak bicara tentang teknis pendapatan ini, tapi pendapatan yang ada di otak masyarakat kita. Masyarakat kita menganggap bahwa pendapatan yang disebutkan dalam rilis PDB itu adalah pendapatan gaji yang diterima oleh orang-orang yang bekerja, apapun jenis pekerjaannya. Padahal di kita sendiri, dari BPS sendiri, pendapatan itu bukan hanya gaji itu, tapi dari sekian komponen yang dihitung berdasarkan definisi operasional bagaimana cara menghitung PDB menurut pendekatan pendapatan. Seperti itu jawabannya. Jadi PDB per kapita itu tidak bisa kita sebut sebagai pendapatan per kapita ya, karena kalau pendapatan itu umumnya di masyarakat diketahui kalau itu adalah gaji. Ya. Nah, terima kasih Kak Didi. Teman-teman, adik-adik bisa ada yang bertanya? Boleh. Tadi ada yang raise Muhammad Asrul Sulaiman ya. Silakan. Sebelumnya dari materi yang mengenai PDB dan mohon maaf sebelumnya saya maaf dek, suaranya kekecilan, bisa dikeraskan lagi suaranya? Oke, maaf, saya ulang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya tadi materi yang disampaikan adalah mengenai PDB atau produk domestik bruto versus atau perbedaannya dengan pendapatan per kapita. Ini sebenarnya saya masih agak sedikit rancau atau masih belum terlalu paham mengenai apa itu PDB produk domestik bruto dan bagaimana dengan hubungannya pendapatan per kapita. Tapi dari pertanyaan saya mungkin agak sedikit geser dari materi yang disampaikan oleh Pak Didi atau Kak Didi. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Karena kan ini berbicara mengenai data atau jumlah keseluruhan dari setiap daerah. Apakah pengumpulan data yang diambil ini sudah akurat atau ada beberapa kejadian mengenai pengumpulan data itu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, seperti itu. Karena kebetulan juga saya ada kakak kerja di dinas, itu biasa berbicara mengenai data yang berbeda dari hasil data yang dia dapatkan dengan hasil data yang diberikan oleh BPS. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin cukup itu saya dulu pertanyaan saya. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, makasih ya, Dea. Langsung aja ya, Kak Didi, dijawab pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Asrul dan Ibu Moderator. Ya, tentang keakuratan data. Apakah data-data yang dikumpulkan untuk menghitung PDB ataupun PDRB itu sudah dianggap akurat? Gitu ya pertanyaannya ya? Ya. Saya bisa jawab langsung tegas sudah akurat. Ukuran keakuratannya adalah kita menggunakan metodologi statistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun dengan data-data yang berbeda,
contohnya antara capil dan data penduduk BPS itu karena cakupan dan metodologi pengumpulannya berbeda. Jadi memang antara data yang satu dengan data yang lain itu bisa dibandingkan ketika cara pengumpulannya dan cakupan data itu dikumpulkan, cakupannya apa, itu sama. Itu baru bisa dibandingkan. Tapi ketika cakupan, kemudian metodologi pengumpulannya juga berbeda, lalu definisinya juga berbeda, maka kemungkinan besarnya data yang diperoleh dari kedua metode yang berbeda itu akan juga berbeda. Kemudian masalah akurat dan tidak akurat, tadi kembali lagi, ketika pengumpulan data itu sudah menggunakan metodologi statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tingkat keakuratannya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Mau seberapa besar errornya? Kalau kita berbicara ke hal-hal yang lebih teknis lagi tentang statistik di sini, di statistik itu selalu pasti ada errornya. Tapi kita mau toleransi seberapa besar errornya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan menghitung PDB atau PDRB, kembali lagi ke yang tadi, dari sekian ribu bahkan 10.000 data yang kami olah untuk menghasilkan PDB ataupun PDRB itu, semuanya itu sudah dikumpulkan hingga ke level wilayah kabupaten. Jadi ada teman-teman kami di BPS Kabupaten, kemudian BPS Kabupaten juga akan turun lagi kembali ke lapangan untuk melakukan validasi, pendataan, kemudian konfirmasi ketika ada pendataan yang dirasa masih cukup bisa dipertanyakan, lalu dikumpulkan kembali datanya, sehingga prosesnya itu diulangi melalui repetisi, sehingga diyakinkan bahwa data itu sudah betul-betul benar, kemudian dikumpulkan dalam cakupan kabupaten, distorkan kembali ke cakupan provinsi dan cakupan pusat, sehingga dihitung angka PDRB ataupun PDB ini secara nasional menggunakan data-data yang tadi sudah kita kumpulkan lewat lapangan. Gitu. Apakah sudah jelas, Adik Afrul? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Eh, untuk pertanyaan saya tadi itu, alhamdulillah saya sudah paham dan mengerti. Tetapi di sini ada sedikit pertanyaan lagi, boleh, Ibu Moderator? Boleh, Ini untuk mengenai UMR atau hitungan gaji dari setiap daerah. Apakah diambil dari perhitungan PDB atau hanya dari pendapatan per kapita? Ya, bisa Kak Didik. Untuk menghitung UMP, UMR setiap daerah itu sebenarnya hitung-hitungannya lumayan kompleks di dalamnya. Nanti kalau misalkan kita mau bicara hal-hal yang lebih teknis seperti ini, kita bisa chat di belakang. Nanti kita bisa email-emailan atau chat-chatan. Tapi pada dasarnya beberapa indikator ekonomi digunakan di dalamnya, mulai dari inflasi. Kemudian juga salah satu hal yang menjadi dasar adalah angka PDRB. Kemudian juga dihitung di antaranya di sana mengenai bagaimana kondisi atau pasar tenaga kerja yang ada di provinsi atau daerah tersebut. Jadi tidak serta-merta menggunakan hanya satu angka saja, tapi ada beberapa indikator yang digunakan untuk memformulasikan lalu jadi namanya angka UMP atau UMR. Gitu. Nanti teknisnya yang lebih detail kita bisa bicarakan. Ya, di edukasi selanjutnya ya. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah jelas. Baik, terima kasih. Terus ada lagi pertanyaan dari Rizkan dari Unika ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Singkat saja, pertanyaan saya yaitu mengapa PDB per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, sementara pendapatan per kapita lebih fokus pada kesejahteraan individu? Ya. Baik. Silakan Kak Didi.
Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih Rizkan. Kenapa PDB per kapita itu digunakan sebagai ukuran kesejahteraan negara, sementara pendapatan per kapita itu untuk individu? Em, ya, jadi dari sekian negara-negara yang ada di dunia ini, sebenarnya sudah bersepakat bahwa kita itu harus mengumpulkan data untuk menghitung bagaimana gambaran perekonomian negara masing-masing. Malaysia, Indonesia, Singapura, dan lain sebagainya. Cuman masing-masing negara kan tidak sama ukurannya, baik dari segi jumlah penduduk maupun dari segi kapasitas ekonomi. Kapasitas ekonomi ini maksudnya adalah kemampuan perekonomian suatu negara untuk bagaimana di dalamnya itu bisa beroperasi, bagaimana berakselerasi, atau bagaimana bahasa gampangnya, bagaimana menghidupi penduduknya lah, seperti itu. Nah, karena ukuran masing-masing negara, baik kapasitas ekonomi maupun jumlah penduduknya itu berbeda, maka perlu standar yang jelas untuk membandingkan setiap negara. Standar yang jelas dan sudah disepakati bersama itu oleh masing-masing negara adalah ukuran PDB per kapita. Kenapa PDB per kapita? Karena itu tadi, masing-masing negara itu, kita ambil contoh misalkan Singapura dan Indonesia, itu wilayahnya saja sudah berbeda cukup jauh besarannya. Apalagi sumber daya alamnya, kemudian sumber daya alam itu akan membentuk nilai perekonomian di dalamnya. Nah, kalau kita bandingkan hanya berdasarkan nilai ekonominya saja, tanpa membandingkan siapa yang menikmati ekonomi, maka akan sangat jomplang nilainya antara PDB Indonesia maupun PDB Singapura. Tapi ketika dibagi dengan penduduk masing-masing, bisa kelihatan tuh bahwa ternyata rata-rata PDB Singapura itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PDB Indonesia. Padahal kalau kita lihat nilai PDB-nya saja, itu kemungkinan besarnya lebih besar nilai PDB Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, mulai dari kapasitas perekonomiannya, luas wilayahnya, sumber daya alamnya, dan hal-hal lain yang berpengaruh di dalam akselerasi ekonomi. Gitu. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Oh ya, terus belum selesai saya jawab. Terus kenapa kalau pendapatan per kapita itu justru mengukur individu? Nah, bawa cakupan PDB per kapita tadi itu ke cakupan yang rumah tangga. Nah, masing-masing rumah tangga beda pekerjaannya, beda gajinya, kemudian beda juga jumlah anggota rumah tangganya. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian hidup hanya seorang diri, atau belum berkeluarga, atau anak satu-satunya yang sudah pisah dari keluarga intinya, kemudian kita bandingkan dengan pegawai negeri juga yang pekerjaannya di dinas yang sama, menerima gaji yang sama, tapi mempunyai 4 anggota keluarga, akan berbeda kemampuan ekonominya dari segi bagaimana caranya mereka menghidupi keluarganya masing-masing. Orang sendirian akan merasa gaji yang diterima setiap bulan itu cukup-cukup saja. Sementara orang yang menerima gaji setiap bulannya dengan 4 anggota rumah tangga itu bisa jadi merasa kekurangan. Ini bisa jadi ya, bisa jadi merasa kekurangan atau juga merasa berkecukupan, tergantung bagaimana mereka karakteristik bagaimana mereka memperlakukan gaji itu dalam hal pengeluarannya. Bagaimana mereka memanage pengeluarannya. Jadi pendapatan itu dari segi individu, kemudian kalau kita bawa ke cakupan yang lebih luas, maka yang bisa diperbandingkan itu adalah dalam hal ini cakupannya atas negara, antar negara, maka itu yang disebut sebagai PDB per kapita. Gitu. Baik, terima kasih Kak Didik atas jawabannya. Dari Rizkan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Sudah paham. Saya kembali. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat nih Kak Didik. Cukup banyak ya. Saya baca satu-satu dulu. Yang pertama, bagaimana dampak inflasi terhadap nilai real PDRB per kapita? Kemudian yang kedua, kebijakan apa yang tepat untuk dapat diterapkan oleh pemerintah daerah agar memastikan pertumbuhan PDB per kapita yang berkelanjutan.
Kemudian yang ketiga, bagaimana memproyeksi target angka PDRB per kapita secara teoritis dan teknis untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, di mana target tersebut digunakan pemerintah untuk rancangan kebijakan berkelanjutan. Dan keempat, kebijakan dan strategi apa yang paling cepat dan tepat progresnya untuk meningkatkan PDRB per kapita di tahun ke depannya. Ini dari Rika Yurista. Kurang tahu dari mana. Silakan Kak Didi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya keren sekali. Dalam sekali pertanyaannya. Saya coba jawab satu persatu, mudah-mudahan bisa terjawab. Yang pertama, bagaimana dampak inflasi terhadap nilai real PDRB per kapita? Jadi, inflasi itu jalan ceritanya kalau kita mau runutkan ini, inflasi itu tidak langsung berdampak kepada PDRB per kapita, tapi berdampaknya ke nilai real PDRB. Nah, jadi di PDRB itu, PDB atau PDRB itu kita hitung nilai real dan nilai berlaku. Ini sebenarnya penjelasannya terlalu teknis, tapi tidak apa-apa. Jadi ada dua macam jenis angka PDRB, nilai real atau nilai atas dasar harga tahun tertentu, kemudian ada juga nilai harga berlaku atas dasar harga tahun yang bersangkutan atau tahun berjalan. Nah, dampaknya inflasi adalah tentu saja berpengaruh ketika terjadi inflasi, maka nilai real PDRB dalam hal ini nilai PDB atau PDRB konstan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika nilai inflasi itu sangat tinggi atau lebih tinggi dari periode sebelumnya. Kemudian dampaknya ke PDRB per kapita, karena PDRB per kapita itu adalah dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian hubungan inflasi itu ke nilai PDRB, maka misalkan sebelumnya PDB sebelum terjadi inflasi itu ada 10, kemudian setelah terjadi inflasi PDB real itu 9, jadi efeknya di nilai sebelum dibagi itu tadi. Jadi ketika dibagi nilainya bakalan lebih kecil. Gitu dampak secara teknisnya. Tapi dampak di lapangannya seperti apa? Nilai real PDRB itu. Nah, kalau inflasi yang berlangsung secara terus-menerus, kemudian nilainya tinggi, juga akan mempengaruhi performa perekonomian dari sisi pertama, sebenarnya daya beli masyarakat. Karena barang-barang menjadi mahal, lalu orang-orang akan berusaha menghemat semenghemat mungkin pengeluarannya agar barang-barang yang dibeli itu betul-betul yang dibutuhkan saja. Nah, itu akan berdampak kepada mulai dari karena orang jadi enggan untuk membelanjakan uangnya, berdampak pada dunia-dunia usaha, enggan untuk berproduksi karena yang beli juga sedikit. Kemudian karena sedikit produksinya, maka nilai tambah yang dihasilkan dari suatu dunia usaha akhirnya akan berkurang. Jadi ujung-ujungnya adalah nilai PDB yang dihitung atau PDRB yang dihitung juga akan lebih kecil dibandingkan dengan PDRB periode sebelumnya. Nah, itu dari sisi inflasi. Tapi perlu digarisbawahi, inflasi yang nilainya kecil dan terkontrol juga sebenarnya baik untuk perekonomian. Karena bahasa gampangnya adalah ada motivasi orang-orang untuk memproduksi sebanyak mungkin untuk mendapatkan harga-harga yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Begitu bahasa gampangnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebijakan apa yang tepat untuk dapat diterapkan oleh pemerintah daerah agar memastikan pertumbuhan PDRB per kapita yang berkelanjutan? Nah, ini mau saya jawab dari dua sisi. Berkelanjutan ini dalam hal apakah berkelanjutan dari sisi pertumbuhan PDB-nya yang terus-menerus naik, ataukah berkelanjutan dari sisi kita memperhatikan lingkungan. Nah, kalau dari sisi yang terus-menerus naik, maka menurut saya kebijakan yang paling tepat adalah berfokus pada sektor-sektor perekonomian dengan nilai-nilai kontribusi yang besar di wilayah tersebut, dalam hal ini wilayah Sulawesi Barat, lalu melakukan inovasi di sektor-sektor tersebut tanpa melupakan hubungannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Contohnya, misalkan pertanian tanaman padi misalkan di Sulawesi Barat, selama ini kan kita lihat hanya berfokus pada tanam, kemudian panen
tanam panen tanpa ada inovasi bagaimana mengubah cara tanam, bagaimana mengubah frekuensi irigasi, bagaimana mengubah jenis bibit yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditempuh. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana fokusnya, sektor-sektor apa yang perlu difokuskan. Bagaimana memfokuskannya bisa kita lihat dari kontribusi-kontribusi sektor-sektor apa yang memiliki potensi yang paling besar di wilayah Sulawesi Barat misalkan, atau di wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana memproyeksi target angka PDRB per kapita secara teoritis dan teknis untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Nah, untuk masalah memproyeksi, kami dari BPS sebenarnya sudah di luar tanggung jawab kami untuk memproyeksi. Saya coba kembali ke dasar dulu. Tugas BPS itu sebenarnya kalau mau kita analogikan itu adalah tukang foto. Jadi kita itu di BPS itu hanya tukang potret. Apa yang terjadi, maka itu yang kita potret. Hal-hal yang belum terjadi, itu di luar kuasa BPS. Proyeksi adalah hal-hal yang belum terjadi. Tapi kalau kita mau bicara lebih teknis, memproyeksi itu bisa kita lakukan dengan modeling. Nah, ada metodologi-metodologi modeling yang kita bisa pelajari bersama-sama. Mulai dari time series, mulai dari sekarang yang lagi berkembang dengan sangat cepat itu machine learning, dan lain sebagainya yang kita bisa gunakan untuk memproyeksi nilai PDRB 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, kebijakan dan strategi apa yang paling cepat? Nah, ini juga sudah saya jawab di pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana strateginya yang paling cepat untuk meningkatkan PDRB per kapita? Jadi bukan PDRB per kapitanya yang kita tingkatkan, tapi PDRB-nya dulu yang kita tingkatkan. Jadi sebenarnya kalau PDRB per kapitanya yang mau ditingkatkan, langsung saja penduduknya dikurangi. Tapi kan itu tidak manusiawi ya, itu tidak humanis. Masa kita menghilangkan penduduk atau mengusir penduduk dari suatu wilayah? Kan tidak masuk akal. Jadi yang kita akselerasi itu adalah PDRB-nya. Nah, bagaimana caranya adalah itu tadi, kembali lagi berfokus pada sektor-sektor potensial yang punya kontribusi besar dalam menyusun angka PDB atau PDRB di masing-masing wilayah. Mudah-mudahan bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Wah, luar biasa sekali jawaban Kak Didik. Mungkin karena masih ada yang bertanya. Apakah masih bisa ini? Satu terakhir ya. Silakan dari mana tadi? Atau tidak jadi? Dari Muhammad Mirham Ibrahim. Silakan. Baik, Assalamualaikum Langsung saja warahmatullahi. secara singkat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi ada suaranya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Mungkin saya langsung saja masuk ke pertanyaannya. Jika digitalisasi dan otomotif semakin mengurangi lapangan pekerjaan, bagaimana kemungkinan kita menganggap bahwa PBD per kapita semakin sebagai ukuran utama kesejahteraan? Dan apakah PBD per kapita harus digantikan dengan indikator yang baru yang lebih manusiawi seperti indeks kebahagiaan atau kesejahteraan sosial? Baik, Sudah? itu Kak. Oke. Ya, jelas ya pertanyaannya Kak Didik tentang digitalisasi otomatis dengan PDRB. Silakan Kak Didik. Terima kasih pertanyaannya Irham. Pertanyaannya keren sekali. Ya, saya mau coba jawab ini lewat balik bertanya sebenarnya. Jadi perekonomian itu ketika semuanya sudah terotomatisasi, terdigitalisasi, sebenarnya perekonomian itu ditujukan untuk siapa sih? Apakah ditujukan untuk mesin? Kan penikmat ekonomi itu adalah manusia-manusia sebenarnya, bukan mesin, bukan komputer. Komputer dan mesin itu hanya sebagai fasilitas pembantu. Tapi pada ujungnya yang menikmati, yang diukur tingkat kesejahteraannya itu adalah manusianya.
maka menurut saya ukuran PDRB per kapita itu masih cukup relevan. Cuman mungkin akan dibantu dengan ukuran-ukuran indikator lain atau indikator-indikator ekonomi lain yang lebih memperhitungkan bagaimana kontribusi teknologi di dalamnya. Dari sini teknologi ini mencakup di dalamnya IT yang disebutkan Irham tadi, digitalisasi dan otomatisasi di dalamnya. Jadi pada dasarnya kembali lagi ke pertanyaan awal, perekonomian itu dibentuk atau disusun atau dihitung ataupun diakselerasi dalam suatu daerah itu penikmatnya siapa sih? Penikmatnya kan pasti sumber daya manusianya sebenarnya. Jadi ukurannya kembali lagi PDB atau PDB per kapita itu masih cukup relevan, tapi ketika semuanya sudah terdigitalisasi maupun terotomatisasi, menurut saya perlu ada perbaikan yang memperhitungkan bagaimana kontribusi teknologi maupun informasi otomatisasi dan digitalisasi di dalamnya. Lalu bisakah indikator PDRB per kapita itu digantikan dengan ukuran indeks kesejahteraan lain? Bisa, tapi tergantung tujuannya. Kita mau membandingkan apa dulu? Mau membandingkan tingkat perekonomiannya kah? Atau tingkat bagaimana masyarakat mengakses hasil perekonomian tersebut, dalam hal ini IPM? Tergantung tujuannya, apakah bisa diganti atau tidak. Sebenarnya yang kita mau bandingkan apa dulu? Itu pertanyaannya. Lalu yang paling tepat untuk mengukur tujuan kita itu apa? Sebenarnya jawabannya itu. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab dengan baik. Lalu kalau ada yang belum terjawab, silakan ditanggapi kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Didi. Dari Irham Ibrahim sudah jelas. Atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Tanggapi? Baik, jika PDB per kapita naik, tetapi ketimpangan ekonomi juga meningkat. Siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini? Apakah masyarakat atau mereka keluarga elit atau para investor asing? Bagus pertanyaannya. Karena kalau melihat realita yang ada, kita lihat kebanyakan masyarakat itu penghasilannya di bawah rata-rata. Yep. Tetapi pemerintah setempat ini lebih memilih memasukkan investor asing ke daerah kita sendiri. Ya. Mungkin. Terima kasih Irham. Keren sekali pertanyaannya. Dalam. Ya, kembali ke awal tadi, jawabannya adalah kembali lagi bahwa PDB per kapita itu tidak menggambarkan distribusi pendapatan. Karena tidak menggambarkan distribusi pendapatan, maka kita kembali ke konsep rata-rata tadi. Karena rata-rata, maka orang-orang itu dianggap mempunyai pendapatan yang sama. Nah, rata-rata akan bermasalah ketika fenomenanya sama yang seperti disebutkan Irham tadi. Bahwa ada orang-orang dengan pendapatan yang terlalu jauh di atas, ada juga orang-orang dengan pendapatan yang rumah tangganya itu terlalu miskin. Sehingga kalau dirata-ratakan nilainya akan tertarik ke tengah. Betul bahwa PDB per kapita itu tidak bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Karena PDB per kapita itu hanya mengukur bagaimana rata-rata output ekonomi di suatu wilayah dibagi oleh seluruh penduduk. Jadi bukan berarti mengukur kesejahteraan tiap penduduk, tapi hanya bagaimana total output ekonomi yang ada di suatu wilayah itu dilihat per penduduk untuk dibandingkan mengukur bagaimana kekuatan ekonomi tiap negara atau tiap wilayah. Nah, untuk ukuran kesejahteraan, betul kita perlu melihat bagaimana distribusi pendapatan itu yang ada di setiap masyarakat, mulai dari golongan atas, golongan menengah, maupun golongan bawah. Nah, dalam hubungannya dengan PDB, orang-orang dengan 3 golongan pendapatan ini tadi perlu dilihat distribusinya, karakteristiknya di dalam masyarakat untuk kemudian dihitung kembali sehingga ada namanya produk statistik, kita lihat namanya indeks Gini ratio atau indeks ketimpangan. Jadi seberapa jauh tingkat
pendapatan atau penghasilan atau tingkat ekonomi rumah tangga lain dibandingkan dengan rumah tangga lainnya yang ada di suatu wilayah. Nah, itu bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan ketika sudah kita masukkan variabel indeks Gini rasio di dalamnya. Begitu, Irham. Terima kasih pertanyaannya, keren sekali. Terima kasih atas jawaban dari Pak Didik. Cukup ya, cukup jelas ya. Kemudian terima kasih Ade Irham Ibrahim atas pertanyaannya. Atau sudah tidak, mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanggapi ya. Nah, sekarang sudah pukul 11 lewat. Dapat saya simpulkan sedikit bahwa PDB per kapita dan pendapatan per kapita itu adalah dua hal yang berbeda, karena PDB per kapita sendiri tidak bisa kita serta-mertakan definisikan sebagai gaji atau pendapatan yang diterima secara langsung oleh individu. Baik, cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat, maka tibalah saatnya kita mengakhiri sesi ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, dan juga kepada seluruh peserta edukasi yang telah mengikuti acara ini dengan sangat antusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya selaku moderator juga memohon maaf jika ada salah kata selama memandu edukasi ini. Saya akhiri. Buah kelapa, buah rambutan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah memandu sesi materi dengan sangat baik, terlihat antusias dari para peserta. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan feedback kegiatan hari ini yang dapat diakses pada link tree yang dibagikan. Dalam kesempatan ini, kami juga menginformasikan bahwa saat ini ada dilakukan open recruitment agen statistik Pojok Statistik Unika tahun 2025. Pendaftaran dibuka dari tanggal 5 sampai 10 Maret 2025, dilanjutkan dengan seleksi berkas tanggal 11 sampai 12 Maret 2025. Adapun informasi lebih detail dapat dilihat pada poster yang ditampilkan. Yuk segera daftar dan wujudkan kontribusi untuk Pojok Statistik Unika Mamuju. Demikian usai sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta edukasi statistik Universitas Tomakaka Mamuju dengan tema PDB per kapita versus pendapatan per kapita, apa bedanya? Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan. Semoga materi yang disampaikan hari ini menambah lagi bekal ilmu bagi teman-teman sekalian. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di edukasi statistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadir dan feedback.